kita tes seperti apa. Nah itu mas bro, sambil kita setel ya. Nah rangkaian yang saya buat ini kalau dipolin ke bagian sini dia pelan sekali seperti itu ya. Ini pol mentok bagian terkecil ya. Nah kalau di bagian terbesar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, mas bro semua, kembali lagi di sini ya, di meja oprek 7. Untuk kali ini saya akan mencoba menambahkan yaitu rangkaian flip-flop ya, dan kita pasang pada rangkaian setrum V1. Oke, karena kemarin ada yang meminta dan dia berkomentar untuk setrum V1 bisa nggak dipasang flip-flop gitu ya. Ya saya jawab bisa gitu ya, mudah-mudahan bisa. Dan untuk kali ini akan saya praktekkan pemasangannya. Oke, namun sebelumnya ini adalah rangkaian setrum ikan V1 ya, atau biasa teman-teman itu sebut Vietnam gitu ya. Terus posisinya kemarin terakhir kita coba ya, yang sudah ada di video saya sebelumnya, posisinya seperti ini ya. Ini ke saklar, ini ke baterai plus, dan ini ke baterai min gitu ya. Oke, kita coba lagi ya sebelum kita rombak atau kita pasang rangkaian flip-flopnya. Gitu ya. Posisinya seperti itu sekarang. Dan untuk potensio kita tes juga ya, bisa kita mainkan. Oke, terus kita, sebelum saya pasang rangkaian flip-flopnya, ini buat teman-teman yang mungkin pengen meniru cara pembuatan flip-flopnya, cukup dengan alat-alat seperti ini ya. Dan sudah ada tutorialnya juga, cari saja itu ya, yang judulnya PAC wajib menggunakan flip-flop gitu, judulnya seperti itu ya. Dan ini hasilnya, nanti kita praktekkan lagi di sini. Dan pada video yang saya sebut tadi, di sana nanti ada sekemannya seperti ini ya. Ini sebelum dirangkai di sini, jadi biar teman-teman mudah memahami ya. Ada rangkaiannya seperti ini tuh, sudah ada keterangannya semua. Silahkan mas bro cari saja skemanya di video saya yang sebelum-sebelumnya. Terus sebenarnya ya, semua alat setrum itu bisa dipasang flip-flop, cuman kadang beda-beda caranya gitu ya. Oke, kalau di sini setelah saya telusuri, ternyata ini harus menggunakan tambahan alat yaitu relay. Ya teman-teman, kalau mempelajari atau meniru tutorial saya harapkan jangan hanya meniru ya gitu. Tapi bagaimana kita bisa menelusuri cara kerja alat yang kita pasang gitu ya. Jadi kalau ada kesalahannya nanti teman-teman bisa cek kembali mana yang salah gitu ya, karena kita tahu cara kerja alatnya gitu ya. Oke, itu sekilas pemberitahuan saja. Jadi kalau belajar jangan hanya meniru ya, tapi
kita berusaha setelah kita tahu alat ini seperti ini seperti ini. Nah ibaratnya ini kan, kita kalau cuman meniru kan ya hafalan, kalau cuman meniru nanti pada waktu yang lain suruh pasang lagi suka lupa kan gitu, karena kita hanya meniru gitu ya. Tapi kalau kita mau menelusuri, iya ya alat ini kok dipasang gini kok jadi kerjanya seperti ini gitu ya. Nah tentu nanti teman-teman nggak bingung lagi, atau setiap kali pasang alat seperti ini ya udah pasti tahu, udah tahu jalur-jalurnya gitu ya. Oke, begitu juga dengan komponen yang lain. Kita lanjut ya Mas Bro. Kita lanjut sampai di mana tadi ya? Nah, posisi kemarin kan seperti ini ya posisinya. Posisi tutorial yang sudah ada di video. Jadi untuk pemasangan flip-flop kita harus lepas yang kesaklar ini. Kita lepas dulu. Terus kita kasih jumper dulu nih ya. Ya teman-teman nanti terserah mau pakai kabel, pakai jumper. Intinya di sini saya hanya mengasih tahu jalurnya saja. Jalurnya seperti ini ya. Kita kasih jumper dulu. Panas Mas Bro. Dua-duanya ya Mas Bro. Dua-duanya kita kasih jumper. Ya nantinya mungkin si relay ini bisa ditaruh di sini kayak di mana kayak kan gitu. Ini karena hanya untuk tutorial, jadi yang penting teman-teman tahu jalurnya. Terus relay ini kan yang difungsikan sebenarnya kan hanya 3 ini ya, tiga. Cuman ini bisa difungsikan semua biar lebih kuat tuh. Dalamnya kan 2 itu ya. Jadi kalau dua-duanya difungsikan lebih mantap gitu ya. Cuman di sini mau saya solder satu saja lah gini ya. Sebelah saja. Seperti apa nantinya kalau teman-teman pengen lebih kuat ya ini dibablasin ke sini. Gini modelnya gini. Bablas gitu ya. Panas Mas Bro. Kasih timah dulu Mas Bro. Nah kurang lebih seperti ini ya. Weh kaget saya Mas Bro, karena ini bersentuhan nih. Nah gini kan, baterainya belum dicabut lupa. Dah. Gara-gara kaget gitu Mas Bro, konsentrasinya hilang. Terus rangkaian flip-flop ini juga memerlukan arus 12 volt gitu ya Mas Bro. Nah, arus 12 volt ini nantinya kalau teman-teman mau praktekin skema yang tadi, ya ini yang warna putih ini anggap saja untuk arus plus ya, dan ini yang hitam arus min. Terus kita yang plus ini kita nantinya ke saklar ya. Nah, kita pasang dulu yang ini saja. Gelap ya Mas Bro. Kita pasang bagian min dulu ya. Bagian min yang masuk ke rangkaian flip-flop.
kita ikut sertakan di sini saja ya. Nah, ikut di jalur mince yang ada di sini. Terus rangkaian flip-flop ini kan terdiri dari 3 kabel ya. Jadi yang bekerja untuk memutus sambungkan biar dia berkedip-kedip, nah ini satu kan, kabel yang ini. Jadi yang 2 tadi ke baterai. Nah, maka kita yang ini nih ya, kita pasang di salah satu kaki koil si relay ini, kan ada koilnya di dalam gitu ya. Terus yang sebelah sini nantinya yang bagian plus ya, plus dari rangkaian ini ya, input plus. Nah, input plus ini kita gabung jadi satu dengan kabel saklar ya. Nah, kabel saklar ini kita gabung jadi satu di sini. Nah, seperti ini Mas Bro. Nah, kabel saklar satunya kemana? Ya, tentu ke bagian plus ya, Mas Bro nanti terserah mau dipasang di mana. Yang penting mengarah ke baterai plus ya, walaupun nggak di sini tapi di mana lah terserah. Yang penting di baterai plus. Oke. Kurang lebih seperti inilah bentuknya Mas Bro. Kita tes ya. Kita tes seperti apa. Nah, itu Mas Bro. Sambil kita setel ya. Nah, rangkaian yang saya buat ini kalau dipolin ke bagian sini dia pelan sekali seperti itu ya. Ini pol mentok bagian terkecil ya. Nah, kalau di bagian terbesar kita lihat. Nah, di bagian terbesarnya dia punya ristan di sini sedikit saja. Pokoknya kalau dimentokin dia seakan-akan nggak pakai flip flop. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa mempunyai 2 pilihan nantinya, mau pakai flip flop atau tidak, tinggal setel di potensio ini. Kalau dimentokin, nah, dia sama dengan kayak langsung gitu ya. Nah, cuman kalau dikendorin dikit ya, nah itu kendorin dikit saja. Oke, sampai di sini teman-teman mudah-mudahan udah bisa memahami ya jalur-jalurnya. Kalau terlihat ribet seperti ini kabel-kabelnya karena ya rangkaiannya belum ditata kan begitu. Nah, kalau kurang puas ya nanti biar saya kasih skemanya lagi gitu ya. Oke, sampai di sini dulu Mas Bro. Terima kasih ya atas menyimaknya, atas dukungannya. Jangan lupa subscribe nih buat teman-teman yang mungkin baru pernah ke channel ini ya. Dukung saya dengan cara subscribe biar kita nanti selalu belajar bersama. Oke, terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tet 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 tet.